bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang merupakan bentuk masdar dari lafaz qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca secara berulang-ulang. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dengan jalan mutawatir sebagai mukjizatnya. Pokok dan isi kandungan Al-Quran. Beberapa pokok dan isi kandungan Al-Quran secara keseluruhan. Yang pertama yaitu akidah. Akidah merupakan sebuah keyakinan dan kepercayaan yang harus ditancapkan di dalam hati. Lalu yang kedua yaitu akhlak. Bagaimana seseorang akan membiasakan perilakunya dengan perilaku yang baik dalam segi hubungan vertikal, hubungan kepada Allah, maupun hubungan horizontal sesama makhluk. Hal ini penting karena salah satu tujuan diutusnya Nabi Muhammad adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Yang ketiga yaitu ibadah. Ibadah sendiri bisa diartikan sebagai sebuah bentuk pengabdian diri kepada Allah SWT sebagai wujud syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Lalu yang keempat yaitu muamalah, yaitu masalah yang berhubungan dengan sesama manusia. Allah telah menetapkan beberapa hukum tentang masalah muamalah di dalam Al-Quran seperti masalah hutang piutang. Yang kelima yaitu sejarah umat terdahulu. Di dalam Al-Quran terdapat banyak mengisahkan sejarah umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu yang keenam yaitu hukum Islam. Hukum Islam mencakup hukum tentang warisan, hukum tentang perkawinan, pidana, atau kisos, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan sains. Isi kandungan Al-Quran juga mencakup tentang ilmu pengetahuan alam dan sains. Kemudian ayat-ayat yang berhubungan dengan sains dikembangkan melalui teknologi yang lebih canggih, sehingga kita dapat mengetahui beberapa teori. Fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran dalam kehidupan tersurat dari nama-namanya di dalam Al-Quran itu sendiri antara lain, satu yaitu Al-Huda, petunjuk. Al-Quran yaitu sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, bagi orang yang bertakwa, dan petunjuk bagi orang yang beriman. Yang kedua yaitu Al-Furqan, pemisah, yaitu pemisah antara yang hak dengan yang batil. Yang ketiga, Asy-Syifa. Di dalam Al-Quran itu terdapat penyembuh bagi penyakit-penyakit. Lalu yang keempat yaitu Al-Mau'izah, nasihat. Al-Quran juga berfungsi sebagai pembawa nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Poin B. Sejarah pembukuan Al-Quran. Al-Quran dikumpulkan pada dua masa, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa Khulafaur Rasyidin atau sahabat-sahabat Nabi. Pada masa Nabi Muhammad SAW tidak ada yang namanya pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran baru ada ketika Nabi telah wafat dan para sahabat dengan inisiatif melakukan pembukuan Al-Quran. Nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Sebagai seorang muslim, nilai-nilai Al-Quran sudah tentu menjadi landasan kita dalam setiap keadaan. Di antaranya adalah di lingkungan pendidikan, misalnya seperti sekolah formal. Dalam hal ini, guru yang mempunyai peran penting dalam mengajarkan nilai-nilai Al-Quran kepada anak didiknya. Contoh khusus yang dapat dilakukan adalah penanaman nilai-nilai karakter atau akhlak, seperti bersikap sopan dan menghargai orang lain. Selain di lingkungan pendidikan, pemahaman nilai-nilai Al-Quran khususnya pertama kali diajarkan di lingkungan keluarga. Karena itu, keluarga juga disebut sebagai madrasah pertama. Melalui lingkungan keluarga yang dipenuhi dengan kasih sayang, pemahaman akan nilai-nilai Al-Quran pada anak dapat dilakukan sejak usia dini dan dengan cara yang lebih menyenangkan. Seperti mengembangkan bakat anak dengan kegiatan yang positif atau yang membuat anak mencintai Al-Quran, penanaman karakter dan akhlak terpuji, dan pemberian pengertian kepada anak tentang keyakinan terhadap tauhid dapat dimulai sejak dini. Selanjutnya di lingkungan pekerjaan, seorang muslim diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu, apa yang ia kerjakan haruslah bernilai ibadah. Penting bagi seorang muslim untuk memilih pekerjaan yang halal dan diridhoi oleh Allah. Nilai-nilai yang dapat dilakukan di lingkungan pekerjaan contohnya adalah bersikap jujur, sabar, menepati waktu dan janji, amanah, dan menghormati antar sesama pekerja, serta tidak iri hati kepada orang lain. Keanekaragaman corak penafsiran Al-Quran. Pertama, ada corak lughawi, adalah penafsiran yang dilakukan dengan kecenderungan atau pendekatan melalui analisa kebahasaan. Kedua, corak filsafat,
Di antara pemicu munculnya keberagaman penafsiran adalah perkembangan kebudayaan dan pengetahuan umat Islam. 3. Corak ilmiah. Corak ini muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, muncul usaha-usaha penafsiran Al-Quran yang sejalan dengan perkembangan ilmu yang terjadi. 4. Corak fikih. Tafsir ini lebih populer disebut tafsir ayat Al-Ahkam karena lebih berorientasi pada ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Kelima, ada corak tasawuf. Corak ini muncul akibat munculnya gerakan-gerakan sufi sebagai reaksi dari kecenderungan berbagai pihak terhadap materi. Keenam, ada corak al-adabi wa al-istimai. Corak tafsir yang memadukan filologi dan sastra. Dialektika Al-Quran dan budaya. Dalam pandangan umat Islam, Al-Quran adalah wahyu Allah yang menjadi sumber kebenaran dan mutlak kebenarannya. Al-Quran adalah mukjizat yang berakulturasi dengan wujud nyata kebudayaan bangsa Arab. Sebagai kitab suci, Al-Quran memberikan petunjuk kepada umat manusia dimanapun dan kapanpun. Al-Quran berfungsi meluruskan dan menolak budaya yang tidak sesuai dengan ajaran. Berkembangnya model penafsiran terhadap Al-Quran sejak masa klasik sampai masa modern dapat menjadi bukti bahwa telah terjadi hubungan antara Al-Quran dengan budaya manusia. Rekonstruksi penafsiran Al-Quran sebagai inspirasi budaya. Banyak para ahli yang melakukan penafsiran Al-Quran. Namun semakin kesini semakin banyak orang yang salah mengartikan maksud dari penafsiran Al-Quran tersebut. Sehingga banyak ahli yang meminta untuk diadakan rekonstruksi atau penyusunan kembali penafsiran Al-Quran. Metode untuk merekonstruksi penafsiran Al-Quran yang bisa digunakan adalah hermeneutika. Hermeneutika sendiri pengertiannya adalah suatu metode atau cara untuk menafsirkan simbol yang berupa teks untuk dicari arti dan maknanya, di mana metode ini menentukan adanya kemampuan untuk menafsirkan masa lampau yang tidak dialami oleh penafsir, kemudian dibawa ke masa sekarang. Hermeneutik ini memperkenalkan 3 model kritik dalam pembacaan Al-Quran. Yang pertama adalah kritik historis. Kritik ini adalah untuk memastikan keaslian teks yang disampaikan Nabi dalam sejarah, yaitu berdimensi horizontal yang sifatnya historis dan bukan pada dimensi vertikalnya yang metafisis. Yang kedua ada kritik eidetik. Kritik ini adalah untuk memahami dan menginterpretasi teks setelah validitasnya dikukuhkan oleh kesadaran historis serta menjadikan ilmu usul fiqh menjadi lebih sempurna dan komprehensif dalam proses pengambilan ketentuan-ketentuan hukum dari dasar-dasarnya. Yang terakhir ada kritik praksis. Kritik ini adalah penyempurnaan kalam Tuhan di dunia. Penerapan ketiga model kritik di atas harus ditopang oleh 7 prinsip. Yang pertama ada prinsip historis, kedua prinsip konfirmatif, ketiga prinsip tematis komprehensif, keempat prinsip linguistik, kelima prinsip distingsi etis legis, keenam prinsip distingsi instrumen intensional, dan yang terakhir ketujuh prinsip realistik.